Jenderal Pasukan Rahasia turun gunung, pegang kunci markas Goliat Tabuni dan Egyanus Kogoya. Presiden Jokowi dan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto murka dengan ulah OPM di 8 wilayah yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ulah mereka yang menyerang warga sipil, membakar sekolah dan menjadi anak dan ibu menjadi tameng dianggap sudah keterlaluan. Sehingga mengutus Ex-Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Rudi Purwito, pasukan rahasia Kostrat yang ditugaskan dalam tugas-tugas khusus. Rudi dikenal jenderal berprestasi dan menguasai teknologi militer. Rudi diutus ke Papua mengemban tugas sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menggantikan Majen Izak Pangemanan yang dimutasi menjadi Wadan Kodiklat TNI. Diketahui, Majen TNI Rudi Purwito lulusan terbaik Akmil tahun 94. Dikenal karena mampu menyelesaikan berbagai tugas rahasia. Tercatat dia pernah menjabat Danjonif 142 Ksatria Jaya tahun 2011 sampai tahun 2012, dan Secabak Gumil Juang Rindam 2 Sriwijaya, Dandim 0419 Tanjab, Asperskas Diviv 2 Kostrat, Asperskas Dam 17 Cendrawasih dan Asperskas Kostrat. Kemudian Paban V, Binkars Persat, dan Rem 101 Antasari tahun 2022 sampai tahun 2023. Wa Asperskasat Bidang Binpers 2023, Pangdiviv 1 Kostrat tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai Jenderal Pasukan Rahasia, pernah memimpin pasukan khusus tempur Kostrat, inteligen Kostrat bahkan pernah bertugas secara rahasia di Papua. Rudi menguasai medan tempur Papua. Disebut memegang kunci rahasia beberapa petinggi OPM. Informasi terakhir, OPM mulai waspada menyikapi penugasan Jenderal Pasukan Rahasia. Hal ini pernah diungkap Sebi Sambom yang siap perang gerilya menghadapi pasukan perang dari TNI. Khususnya Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki atensi khusus untuk OPM sehingga mengutus jenderal dari pasukan rahasia untuk mengatasi konflik. Diakini, Rudi bersama seniornya Bambang Trisno Hadi yang menjabat Pangkogabu Wilhan bisa mengatasi OPM baik dengan cara perang darat dan jalur diplomasi.